Ya teman-teman, kita langsung mulai aja ya, biar persingkat waktu. Ya, Yang assalamualaikum. record berapa orang nih? Ini ada orang 2 yang record. Oh ya udah. Langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat saluran pernafasan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Galda Abdurrahman, yang kedua ada saya sendiri, Sriayatun Nufus, yang ketiga ada Sofia An-Naim, dan yang keempat ada Konita Nurul Wahidah. Jadi di sini kami ingin sedikit menyampaikan tentang apa saja sih obat saluran pernafasan itu, apa saja sih penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Baiklah, di sini saya sebagai moderator ingin membacakan urutan yang menyampaikan. Yang pertama itu nanti slide pertama sampai slide ke-8 itu akan disampaikan oleh Sofia Naim, dilanjutkan dengan Konita, dan dilanjutkan lagi dengan saya, dan terakhir akan dilanjutkan oleh Galda. Baiklah, materi pertama akan saya serahkan kepada saudari Sofia Naim. Kepada Sofia, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini pertama ada saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu tempat terjadinya pertukaran gas, di mana dia mengambil oksigen yang penting bagi kehidupan dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Obat saluran pernapasan itu terbagi menjadi 5. Ada obat untuk batuk, asma, flu atau influenza, faringitis, dan juga bronkis. Yang pertama di sini ada batuk. Batuk itu sebenarnya bukan penyakit, tapi dia merupakan gejala atau tanda adanya gangguan pada saluran pernapasan. Penyebab batuk itu ada banyak. Yang pertama ada benda asing, seperti zat kimia, gas, asap, atau debu. Dan patogen, bakteri atau virus, akumulasi sekresi atau dahak, postnatal drip, aliran dahak dari hidung ke tenggorokan, inflamasi atau peradangan, tersedak, asma atau TBC. Klasifikasi batuk berdasarkan tanda klinis itu ada 2. Pertama ada batuk kering dan juga batuk berdahak. Batuk kering itu batuk yang tidak mengeluarkan lendir. Dan batuk berdahak itu biasanya terjadi karena saluran pernafasannya lagi infeksi. Contohnya kayak flu. Tubuh akan memproduksi lendir lebih banyak. Ada klasifikasi batuk berdasarkan durasi. Itu ada 3. Akut, subakut, dan juga kronis. Akut itu terjadi kurang dari 3 minggu. Subakut terjadi selama 3-8 minggu, dan kronis terjadi lebih dari 8 minggu. Terapi batuk. Pertama, menggunakan obat-obat yang sesuai dengan penyebabnya. Menghentikan penggunaan obat penyebab batuk, dan menggunakan obat-obat antitusif atau ekspektoran. Ini ada obat antitusif. Obat antitusif itu untuk menekan batuk kering. Dia juga kurang memberi manfaat klinis, kecuali untuk batuk yang sangat mengganggu. Mekanisme kerjanya, aksi sentral pada pusat batuk di medula. Dan dia juga dapat menyebabkan retensi sputum bahaya pada bronkitis kronis dan juga bronkiektasis. Contoh obatnya ada dextrometorphan, noscapin, butamirat citrat, dan diphenhydramine. Ini penjelasan dari dextrometorphan. Dextrometorphan itu obat untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu. Obat ini juga tidak cocok untuk mengatasi batuk yang berdahak. Biasanya dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak di atas 4 tahun, dan pada ibu hamil dan menyusui itu termasuk obat golongan C. Biasanya merek dagang dextrometorphan ini ada OB Kombi batuk pilek, Fix Formula 44, Conidin, Ultra Flu Extra, Antiza, Woods Peppermint Antitusif, Alpara, Activate Plus Cough Supersen, Brosifar Plus, Decolsin, Lacoldin, Mercidril, Panadol Cold, dan Flu, dan Sanaflu plus batuk. Dosisnya untuk dewasa sekitar 10-20 mg setiap 4 jam.
Anak-anak umur 6 sampai 11 tahun itu 5 sampai 10 mg setiap 4 jam. Dan anak umur 2 sampai 6 tahun dosisnya 2,5 sampai 5 mg setiap 4 jam. Selanjutnya, maaf, bentar. Yang kedua ada noscapin. Obat ini bekerja dengan cara menghambat respon dan penumbukan bradikinin. Dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Pada ibu menyusui itu belum diketahui apakah obat ini boleh dikonsumsi. Bentuk obatnya tablet, kapsul, kaplet, sirup, dan juga obat tetes oral. Biasanya merek dagang noscapin ini ada dextrosin, flucodin, longatin, mersotin, noscapac, paratusin, dan juga tilomix. Berkapsulnya untuk dewasa 1-2 kapsul 25 mg 4 kali sehari atau 1 kapsul 50 mg 4 kali sehari. Untuk anak usia 10-15 tahun 1 kapsul 25 mg 4 kali sehari dan anak usia 7-9 tahun 1 kapsul 25 mg 3 kali sehari. Dan obat tetes oralnya untuk dewasa 10 tetes 3-4 kali sehari dan anak usia 6-12 tahun 5 tetes 3-4 kali sehari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Konita. Baiklah, terima kasih kepada Sofia Anaim yang telah menyampaikan materi pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita, Konita Nurul Wahida. Kepada Konita, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Langsung saja. Materi yang selanjutnya ini golongan obat antitusif yang ketiga, yaitu butamirat sitrat. Nah, butamirat sitrat ini bekerja langsung dalam menekan respon batuk dan bekerja sebagai pelega dan antitusif pada batuk kering. Nah, obat ini memiliki paruh waktu yang sangat cepat sehingga mencapai respon batuk. Butamirat ini dinilai dapat menahan respon batuk hingga mencapai 6 jam. Kemudian, obat butamirat ini tersedia dalam bentuk tablet dan sirup. Terus juga dosis tablet ini biasanya diberikan kepada orang yang dewasa. Kemudian kalau yang anak-anak itu biasanya dipilihnya itu yang sirup, soalnya lebih mudah ditelan. Nah, untuk dosisnya, yang tablet memiliki dosis sebesar 50 gram, 2-3 kali sehari. Kemudian yang sirup itu tersedia dalam dosis 7,5 mg per 15 ml, dikonsumsi 3 kali sehari. Bentar. Nah, untuk dosis anak yang usianya 3 tahun, biasanya diberikan 5 ml sebanyak 3 kali sehari. Anak yang usia 10 tahun ke atas diberikan 15 ml sebanyak 3 kali sehari. Nah, obat ini itu tidak boleh digunakan pada anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun. Nah, untuk kontraindikasi penggunaan butamirat sitrat itu tidak boleh dikonsumsi pada ibu hamil yang masih trimester 1. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu udah trimester 2 sama 3, itu boleh mengonsumsi butamirat sitrat, tapi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Terus tidak boleh dikonsumsi pada ibu hamil dan tidak boleh dikonsumsi pada orang memiliki riwayat penyakit ginjal dan hati. Dan tidak disarankan setelah mengonsumsi butamirat sitrat ini orang itu mengendarai kendaraan gitu, karena efek samping dari butamirat sitrat ini salah satunya ada mengantuk, terus reaksi alergi, kemudian diare ringan, mual, muntah, dan vertigo. Jadi kalau misalnya setelah mengonsumsi butamirat sitrat ini emang tidak disarankan berkendara karena takutnya di jalan itu dia ngantuk terus kecelakaan, itu lebih bahaya gitu. Jadi tidak disarankan. Terus merek dagangnya itu ada Brospamin, Sinecot, Omnitus, Codelak, Neo, Intusin, sama Topsusin. Nah, untuk merek dagang yang mungkin yang paling familiar itu adalah Brospamin. Selanjutnya,
Golongan obat antitusif yang keempat yaitu difenhidramin. Difenhidramin ini adalah obat untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi, rinitis alergi, dan common cold. Nah, difenhidramin ini bekerja dengan cara menghalangi efek histamin dalam tubuh yang menyebabkan munculnya reaksi alergi. Reaksi alerginya itu seperti bersin-bersin, kemudian ruam, gatal-gatal, mata merah dan berair, terus hidung yang meler, maksudnya kayak ada ingusnya gitu. Nah, ini ketika mengonsumsi difenhidramin itu fungsinya untuk meredakan gejala-gejala reaksi alergi yang tadi disebutkan itu. Nah, difenhidramin ini termasuk golongan obat bebas dan obat resep. Kemudian pada ibu hamil dan menyusui, difenhidramin ini termasuk ke dalam golongan B atau kategori B. Terus sediaan obat difenhidramin ada yang tablet, kaplet, sirup, salep, supositoria, dan suntik. Kemudian difenhidramin ini dapat dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak yang usianya sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian merek dagangnya ada banyak banget di sini, diantaranya Avidril Expectorant, Benadryl, Borexin flu dan batuk tidak berdahak DPH, Boraginol N, Contraxin flu, Caladin, Desadril, Difenhidramin HCl, Dextroxin, Fortusin, Hufadril, Expectorant, Icadril, Contrabat, Codril, Molexdril, Nimalax, Novadril, Recodril, Sanadril, Siladex DMP, Triadex, Wood Peppermint Antitusif, Icadril, sama Zekadril. Nah, di antara merek dagang yang banyak ini, mungkin yang paling familiar di kita itu adalah Borexin flu dan batuk tidak berdahak DPH, kemudian Caladin, sama Siladex DMP, karena obat yang itu sering ada di warung atau di supermarket, apotik gitu ya. Jadi sudah familiar di kita itu. Selanjutnya selanjutnya ini dosis difenhidramin. Untuk yang sediaan tablet, kaplet, dan sirup, dosis untuk dewasa dan anak-anak yang berusia lebih dari 12 tahun itu dosisnya 25 sampai 50 mg yang diberikan 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian dosis maksimal per harinya itu 300 mg. Nah, untuk anak-anak yang usianya itu 6 sampai 12 tahun, dosisnya 12,5 sampai 25 mg dan diberikan setiap 4 sampai 6 jam sekali. Untuk anak-anak yang usianya 2 sampai 5 tahun, dosisnya 6,25 mg diberikan setiap 4 sampai 6 jam sekali. Nah, untuk yang sediaan suntik dewasa itu dosisnya 10 sampai 50 mg melalui suntikan pembuluh darah intravena atau bisa juga melalui otot intramuskular. Dan dosis ini dapat ditingkatkan hingga 100 mg jika diperlukan. Nah, kemudian dosis maksimal per harinya itu adalah 400 mg. Untuk yang anak-anak, dosisnya itu 5 mg per kilo berat badan. Nah, per harinya itu diberikan 4 kali pemberian melalui suntikan pembuluh darah atau otot. Dosis maksimal per harinya itu 300 mg per hari. Nah, untuk yang sediaan salep di sini belum ditulis. Nah, itu diberikannya dengan cara dioleskan dengan tipis di area di area kulit yang bermasalah. Nah, maksimal pemberian salep itu 2 kali sehari. Ya. Nah, selanjutnya nah, kemudian obat ekspektoran. Obat ekspektoran ini merangsang pengeluaran dahak dari saluran napas. Dengan mengonsumsi obat ekspektoran, dahaknya ini bisa menjadi lebih encer sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, obat yang termasuk dalam golongan ekspektoran itu ada amonium klorida, gliseril guaiacolat atau disingkatnya GG, dan mukolitik. Next. Obat ekspektoran yang pertama, amonium klorida.
Nah, salah satu bahan yang digunakan dalam kandungan obat batuk. Nah, amonium klorida ini yang digunakan sebagai campuran obat batuk memiliki efek ekspektoran yang membuat dahak itu menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Untuk efek sampingnya, jika dikonsumsi dalam dosis yang besar dapat menimbulkan asidosis metabolik dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang memiliki riwayat hati, ginjal, dan paru. Kemudian amonium klorida ini termasuk ke dalam golongan C untuk ibu hamil dan menyusui. Karena pada studi pada binatang itu percobaannya memperlihatkan adanya efek samping pada janin dan obat ini belum diketahui apakah bisa terserap di ASI atau tidak. Jadi masuk ke dalam golongan C. Kemudian bentuk sediaan amonium klorida ada yang tablet, sirup, dan suntik. Nah, untuk yang dosisnya itu biasanya mengikuti dosis yang tertera di kemasan. Nah, merek dagangnya ini ada banyak banget. Di antaranya Benacol Expectorant, Bunagan Expectorant, Cauc-N, Desil, Emtusin, Erpacap Plus, Etadril Expectorant, Fenidril, Flodril, Ivarsil Plus, Inadril, Itrabat, Lapisif, Minadril, Molexdril, Multicol, Nelaxdril, DMP, Nelaxdril Expectorant, Nicodril, Nusadril, OBH, Ometidril, Pectorin, Poncodril, Piridril, Ramadril Expectorant, Standril Expectorant, Unidril, Pentusif, Wenapen, Yikadril Expectorant, dan Yikadril Extra. Nah, di antara yang banyak ini, yang paling kita ketahui itu adalah OBH. Next. Obat ekspektoran yang kedua itu adalah glyceryl guaicolat atau disingkatnya GG. Nah, merupakan obat jenis ekspektoran yang dapat meredakan batuk dan memperlancar pengeluaran dahak di saluran nafas. Kontraindikasi obat GG ini yaitu pada orang yang memiliki riwayat hipersensitif, diabetes, liver, fenilketonuria, hamil dan menyusui. Nah, bentuk sediaan obat GG ini adalah tablet. Untuk dosisnya, yang dewasa itu diberikan 2-4 tablet setiap 4 jam, dan anak-anak setengah sampai 2 tablet setiap 4 jam. Untuk efek sampingnya, itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan, nyeri di perut bawah, mual dan muntah, mengantuk, pusing, mata berkunang-kunang, dan ruam pada kulit. Merek dagang glyceryl guaicolat atau GG itu ada banyak juga, diantaranya Alerin Expectorant, Anaconidin, Activate Plus Expectorant, Benadryl Wencop, Bisolvan Extra, Codipron Cum Expectorant, Cohistan Expectorant, Comtusi, Dextrosin, Flutamol, Guaifenesin, Huvagriflor dan batuk, Itrabat, Comix, Conidin, Lapivet Expectorant, Maxtril, Neopintaracol, Orosil, Oskadril Extra. Nah, di antara merek dagang yang banyak ini, mungkin yang paling familiar itu adalah Bisolvan Extra. Kemudian Huvagriflor dan batuk, Comix, Conidin. Itu. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Yaya. Baiklah, jazakumullah khair kepada Konita Nurul yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Konita tadi. Nah, yang ketiga ini ada mukolitik. Jadi, fungsi mukolitik ini untuk mengencerkan sekret saluran nafas dengan jalan memecah belah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Nah, jadi bentuk mukolitik ini ada dua, ada yang berbentuk tablet dan ada juga yang berbentuk larutan cair. Golongan obat mukolitik ini ada bromhexin, ambroxol, dan acetylcysteine. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada contoh dari bromhexin, ambroxol, dan acetylcysteine. Slide selanjutnya. Nah,
Ini kita masuk ke penyakit yang kedua. Yang kedua ada namanya asma. Jadi mungkin kita sudah sama-sama familiar ya dengan penyakit ini. Kalau misalnya kita sering sesak nafas, terus kayak nafasnya pendek, terus batuk di malam hari, itu tuh merupakan salah satu tanda gejala dari asma. Jadi asma itu merupakan suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan di mana penyempitan ini bersifat sementara. Nah, cirinya itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada kesulitan bernafas, dada terasa sesak, napas pendek, hipoksemia, batuk, apalagi terutama batuknya itu terjadi di malam hari. Jadi faktor dari asma ini bisa disebabkan karena lingkungan dan bisa juga disebabkan karena genetik. Selanjutnya. Nah, apa saja sih obat dari asma ini sendiri? Nah, obat dari asma ini yang pertama ada aminopil 200 mg, yang kedua ada ambroxol, yang ketiga ada fenoterol hidrobromida, yang keempat ada salbutamol, dan yang terakhir ada theophylline. Untuk detailnya, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, ada aminopilin 200 mg. Nah, cara kerjanya itu bronkodilator dengan cara melemas otot polos bronkus. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi aminopilin ini ada beberapa efek samping yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, mual, muntah, diare, pusing, insomnia, palpitasi, takikari, aritmia, ventrikuler, hiperglikemia. Nah, untuk merek dagang dari aminopilin ini ada aminopilin, Decafil, erphapilin, dan Paminov. Untuk dosis dari aminopilin ini sendiri, untuk orang dewasa itu biasanya 1 tablet 3 kali sehari. Dan untuk anak-anak itu biasanya setengah tablet 3 kali sehari atau menurut petunjuk dokter. Nah, setelah aminopilin ada yang namanya ambroxol. Ini contoh obatnya ambroxol. Jadi cara kerja ambroxol ini sebagai sekretolitik pada gangguan saluran pernafasan akut dan kronis, khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis, bronkitis asmatik, dan asma bronkial. Jadi efek samping dari ambroxol ini yang mungkin terjadi itu bisa sakit kepala, gangguan pencernaan, memar, kelainan pendarahan, reaksi hipersensitif. Untuk merek dagang dari ambroxol ini sendiri ada ambroxol HCl, ambroxol hidroklorid, Berea, Bronkipack, Apexol, Erlapec, Interpack, Tapimuk, Mucopack, Mirapack, Mufopack, Omeroxol, Sunik 30. Untuk dosisnya itu biasanya 2 kali sehari, 20 mg. Slide selanjutnya. Nah, yang ketiga ini ada fenoterol hidrobromida. Ini 1 menit lagi teman-teman ya, kalau misalnya keluar nanti join lagi. Nah, untuk fenoterol hidrobromida ini cara kerjanya terapi sistematik. Hanya bersifat menghilangkan gejala tetapi tidak menghilangkan atau menyembuhkan penyebab utamanya. Jadi untuk merek dagangnya itu